Dua desa yang berdekatan, Desa Sembada dan Desa Bayu, selalu hidup berdampingan dalam kemakmuran. Sawah-sawah mereka membentang hijau, air dari sumur dan sungai tak pernah habis, dan suara tawa anak-anak selalu riuh di tengah gemercik air irigasi. Panen raya selalu menjadi festival kegembiraan, di mana warga saling membantu dan berbagi hasil bumi dengan semangat persaudaraan. Mereka percaya kemakmuran ini adalah berkat dari alam yang mereka jaga. Namun kedamaian itu perlahan terkikis. Awalnya hujan hanya datang terlambat, kemudian mata air mulai menyusut, dan sumur-sumur yang dalam pun mulai terlihat dasarnya yang kering. Matahari terasa menjadi lebih kejam, memanggang tanah dengan amarah yang tak terhenti. Sawah-sawah yang dulu hijau kini berubah menjadi hamparan coklat yang retak dan tandus. Batang padi layu, dan angin membawa debu bukan aroma panen. Ternak-ternak mulai mati, dan tangisan anak-anak karena haus dan lapar menjadi melodi baru yang pilu di setiap senja. Keputusasaan melahirkan kepanikan, dan kepanikan melahirkan kebencian. Warga, yang dulu saling tolong, kini saling melirik penuh curiga. Mereka mulai mencari-cari kesalahan, menyalahkan satu sama lain atas kemalangan yang menimpa mereka. Bisik-bisik dan desas-desus menyebar seperti api di padang kering. Pasti ada yang berbuat dosa, bisik seorang ibu. Alam tidak akan menghukum kita tanpa alasan. Di tengah kekacauan itu, seorang gadis bernama Larasmaya menjadi sasaran. Dia adalah seorang gadis berhati lembut yang sejak kecil memiliki kebiasaan aneh. Saat desa-desa merana, ia justru menghabiskan malamnya di padang gersang yang tandus di belakang desa. Ia tidak mencari sumber air, tidak berdoa di tempat suci. Ia hanya duduk sendiri di bawah rembulan, merawat beberapa bunga liar yang entah bagaimana masih bertahan hidup di tanah yang retak. Kebiasaan ini, yang dulu dianggap aneh, kini dilihat sebagai ancaman. Seorang warga desa yang ketakutan melihat Larasmaya berlutut di tengah padang gersang, membelai bunga-bunga yang hampir mati. Ia langsung menuding, itu dia. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan di sana setiap malam? Siapa yang tahu dengan siapa dia berbicara di bawah bulan itu? Rumor pun menyebar. Larasmaya membawa kesialan. Ia berbicara dengan roh padang gersang. Mungkin ia yang menahan hujan. Dia pasti pembawa sial. Tanpa bukti, tanpa alasan, Larasmaya menjadi sasaran empuk bagi keputusasaan warga. Dia, yang selalu mencoba menghibur dengan lagu dan senyumnya, kini dihindari seperti wabah. Para tetangga yang dulu ramah kini menatapnya dengan tatapan tajam dan penuh tuduhan. Mereka tidak melihat Larasmaya yang rapuh. Mereka hanya melihat sosok yang mereka butuhkan untuk disalahkan. Histeria kolektif ini mulai membangun fondasi dari tragedi yang akan segera datang. Mengubah Larasmaya dari seorang gadis yang dianggap aneh menjadi seorang yang harus dikorbankan. Di tengah semua bisikan dan tuduhan yang menyakitkan, Larasmaya adalah wanita yang lembut. Sejak kecil, ia memiliki jiwa yang sensitif dan terhubung erat dengan alam, lebih dari manusia. Sementara anak-anak lain bermain peta umpet, Larasmaya lebih suka berjalan di pematang sawah, menyentuh bulir-bulir padi dengan ujung jarinya. Ia akan duduk di bawah pohon beringin, menyanyikan melodi-melodi lembut untuk tanaman yang merana. Ia percaya, setiap makhluk hidup, bahkan padi yang layu, memiliki jiwa yang membutuhkan cinta dan kebahagiaan. Lagu-lagu yang ia nyanyikan adalah perwujudan dari rasa cintanya yang tulus. Melodinya tidak hanya indah, tetapi juga penuh dengan harapan. Seolah-olah ia bisa membujuk hujan untuk datang. Kebiasaan ini, yang dulu dianggap unik, kini menjadi bukti tuduhan. Larasmaya tidak pernah membela diri. Ia hanya merasa sedih karena orang-orang yang ia cintai kini melihatnya sebagai ancaman. Ia merasa sendirian dan terasing, dan satu-satunya tempat ia merasa diterima adalah di padang gersang di luar desa. Padang itu adalah tempat yang paling ia cintai. Ironisnya, di sana di bawah rembulan tidak ada yang menuduhnya. Tidak ada bisikan, tidak ada tatapan curiga. Hanya ada Larasmaya, bulan dan bunga-bunga liar yang masih bertahan hidup. Ia akan duduk di tanah yang retak, menceritakan semua yang ia rasakan kepada sang bulan. Kebahagiaannya saat ia melihat tunas kecil muncul dari tanah. Kesedihannya saat ia mendengar tangisan anak-anak kelaparan. Padang gersang itu menjadi satu-satunya pendengar rahasianya. Saksi bisu dari hati seorang gadis yang disalahpahami. Sementara itu di desa sebelah, hiduplah Bayu Brata, seorang pemuda yang berjiwa pahlawan. Ia adalah sosok yang berani, pekerja keras dan selalu siap menolong. Semua warga desa Bayu menghormatinya. Ia tidak pernah mengeluh, dan setiap hari ia akan pergi ke hutan untuk mencari kayu dan hasil bumi.
membawanya kembali ke desa untuk dibagi-bagikan. Ia adalah tulang punggung desa, sosok yang menjadi harapan di tengah kekeringan. Suatu malam yang gelap, Bayu Brata memutuskan untuk mencari kayu bakar di dalam hutan yang lebih dalam, berharap menemukan pohon-pohon yang lebih kuat. Ia berjalan selama berjam-jam, menembus rimbunnya semak-semak dan akar-akar pohon yang menjalar. Ia berjalan hingga ia menemukan sebuah celah di antara pepohonan, sebuah celah yang membawanya keluar ke sebuah padang terbuka. Awalnya ia berpikir ia tersesat, tapi kemudian ia melihatnya. Sebuah padang gersang yang diterangi oleh cahaya bulan purnama yang begitu terang, seolah bulan itu memancarkan kehangatan yang tidak ada di bumi. Dan di sana, di tengah padang yang seharusnya hampa, ia melihat Laras Maya. Ia tidak menyadarinya, tapi ia sedang menyanyikan sebuah lagu. Sebuah melodi yang begitu indah dan memilukan. Lagu itu berbicara tentang rasa sakit dari tanah yang kering dan kerinduan untuk menyentuh setetes hujan. Bayu Brata terpaku. Hatinya, yang terbiasa kuat dan tak tergoyahkan, kini terasa lembut dan tak berdaya. Ia merasa seolah-olah lagu itu langsung berbicara kepada jiwanya. Laras Maya yang merasakan kehadiran seseorang, berhenti bernyanyi dan menoleh. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata yang terucap, tapi dalam keheningan itu seluruh dunia seolah berhenti. Tatapan mereka bertemu, dan entah bagaimana hati mereka langsung terikat. Laras Maya melihat di mata Bayu Brata, bukan tatapan curiga, melainkan tatapan pengertian dan kekaguman. Bayu Brata melihat di mata Laras Maya, bukan seorang pembawa sial, melainkan jiwa yang paling murni dan rapuh yang pernah ia lihat. Cinta muncul seketika, seolah itu adalah takdir yang telah menunggu mereka. Di tengah kekeringan yang melanda, di bawah rembulan yang menyaksikan, dan di padang gersang yang disalahkan, dua hati yang kesepian menemukan satu sama lain. Mereka tidak membutuhkan kata-kata untuk tahu bahwa mereka ditakdirkan bersama. Pertemuan magis itu mengubah takdir mereka selamanya. Dan padang gersang itu, yang sebelumnya adalah simbol keputusasaan, kini menjadi saksi bisu dari sebuah awal yang baru. Keheningan yang canggung di antara Laras Maya dan Bayu Brata perlahan mencair, digantikan oleh kehangatan yang tak terduga. Mereka duduk bersisian di atas tanah yang retak, di bawah cahaya bulan purnama yang begitu terang, seolah bulan itu sendiri adalah saksi dari pertemuan mereka. Angin malam yang dingin berdesir, memainkan helai rambut Laras Maya dan menggerakkan tunas-tunas kecil yang berjuang, hidup di antara tanah yang tandus. Pemandangan itu, yang bagi orang lain adalah simbol keputusasaan, bagi mereka berdua kini terasa seperti sebuah tempat yang paling aman di dunia. Laras Maya yang biasanya begitu pemalu dan tertutup, kini merasa seolah-olah hatinya terbuka. Ia menatap Bayu Brata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar dilihat, bukan sebagai objek tuduhan, melainkan sebagai seorang manusia. Dengan suara lembut ia mulai bercerita, "Bunga-bunga ini, mereka adalah satu-satunya yang mau mendengarkan lagu-laguku." Bisiknya suaranya dipenuhi oleh rasa sedih yang terpendam. Orang-orang di desa menyebutku pembawa sial. Mereka bilang aku berbicara dengan roh-roh jahat di sini. Tapi mereka salah. Aku hanya berbicara dengan rembulan, menceritakan padanya betapa indahnya bunga-bunga ini saat mereka mencoba bertahan hidup. Bayu Brata mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Ia tidak menghakimi. Sebaliknya, ia merasa hatinya dipenuhi oleh rasa kagum yang mendalam. Ia melihat Laras Maya bukan sebagai gadis yang aneh, melainkan sebagai sosok yang paling tulus yang pernah ia temui. Ia menyadari bahwa di balik penampilannya yang rapuh, tersembunyi kekuatan jiwa yang tak tergoyahkan. Ia pun mulai berbagi cerita, menceritakan tentang beban yang ia pikul. Di desaku mereka menganggapku pahlawan. Ucap Bayu Brata, suaranya terdengar lelah. Aku harus selalu kuat, selalu mencari jalan keluar. Aku harus menjadi harapan mereka. Meskipun di dalam hatiku aku sendiri tidak yakin. Kekeringan ini membuatku merasa tak berdaya. Ia menoleh ke arah Laras Maya. Matanya yang selama ini penuh tekad kini dipenuhi oleh kelelahan. Tapi saat aku melihatmu, di tempat yang begitu gersang, kau masih bisa merawat bunga-bunga kecil ini. Kau adalah bukti bahwa harapan itu ada. Bahwa keindahan bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling tandus. Kata-kata Bayu Brata menghangatkan hati Laras Maya. Ia tidak pernah berpikir ada seseorang yang bisa melihat jiwanya yang tersembunyi. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Mereka berbagi tawa kecil. Tawa yang langka di tengah kekeringan yang melanda. Saat mereka terus bercerita,
Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya berbicara tentang kesulitan, tapi juga tentang impian. Mereka bermimpi tentang hari ketika sawah-sawah akan kembali hijau, ketika air akan kembali mengalir, dan ketika mereka tidak perlu lagi bersembunyi. Saat malam semakin larut dan bulan berada di puncak tertinggi, Bayu Brata mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Larasmaya. Genggaman itu terasa hangat dan meyakinkan. Larasmaya, ucapnya dengan suara yang tulus. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu kapan badai ini akan berakhir. Tapi ada satu hal yang aku tahu. Jika badai ini berakhir, ucap Bayu Brata, suaranya lantang namun lembut, kita akan bertemu lagi di sini di bawah bulan purnama. Aku akan datang mencarimu. Dan aku akan menunggumu, jawab Larasmaya. Suaranya penuh dengan tekad. Janji ini menjadi saksi cinta kita. Janji yang tidak bisa diambil oleh siapapun, bahkan oleh badai sekalipun. Janji itu adalah sebuah sumpah yang melampaui logika dan waktu. Padang gersang itu, yang semula adalah simbol kekeringan dan keputusasaan, kini menjadi tempat sakral bagi cinta mereka. Di bawah rembulan yang terang, mereka berdua berbagi harapan dan sebuah janji. Sebuah awal yang indah dari sebuah tragedi yang akan datang. Kekeringan yang melanda semakin parah. Sawah-sawah yang dulu hijau kini menjadi padang kering. Dan sumur-sumur desa tidak lagi mengeluarkan setetes air pun. Stok makanan menipis dan wajah-wajah yang dulu ceria kini dipenuhi oleh kelelahan dan keputusasaan. Desas-desus dan bisikan yang beredar di antara warga kini berubah menjadi teriakan kemarahan yang membabi buta. Mereka tidak lagi mencari solusi, mereka mencari kambing hitam. Di bawah pohon beringin tua di tengah desa, para tetua memutuskan untuk meminta bantuan dukun dari desa seberang, seorang pria tua yang dikenal dengan ritual dan ramalannya yang gelap. Sang dukun tiba dengan wajah yang penuh misteri. Tatapannya menyapu kerumunan warga yang gelisah. Setelah melakukan sebuah ritual di atas tanah yang kering, ia berdiri dan berbicara dengan suara yang dalam, seolah-olah ia adalah perantara dari alam. Alam menuntut pengorbanan, ucapnya dengan lantang. Ada seorang gadis yang jiwanya tidak menyatu dengan desa ini. Dia berkomunikasi dengan kekuatan lain, bukan dengan air dan tanah yang memberikan kehidupan. Dia adalah penyebab dari kekeringan ini. Warga desa yang sudah lama mencari seseorang untuk disalahkan, langsung mengarahkan pandangan mereka kepada satu nama yang sering mereka bisikkan. Larasmaya. Mereka menuding dengan jari-jari gemetar. Itu pasti dia, teriak seorang petani, matanya dipenuhi amarah. Dia selalu pergi ke padang tandus, tempat yang bahkan kita tidak berani sentuh. Dia selalu berbicara dengan rembulan, seolah dia lebih akrab dengan malam daripada matahari. Dia tidak pernah seperti kita, timpal yang lain. Dia selalu sendirian menyanyikan lagu untuk bunga-bunga yang layu. Dia yang harus dikorbankan. Bayu Brata, yang sedang membantu membagi-bagikan sisa-sisa makanan, mendengar semua tuduhan itu, hatinya terguncang. Ia ingin berteriak membela Larasmaya, mengatakan bahwa gadis itu adalah jiwa yang paling murni yang pernah ia temui. Ia ingin membeberkan kisah pertemuan mereka, tentang janji suci di bawah rembulan, dan tentang harapan yang mereka bagi. Namun ia tahu tidak ada yang akan percaya. Kata-kata mereka telah diracuni oleh rasa takut dan keputusasaan. Bayu Brata melihat wajah-wajah di sekitarnya. Bukan lagi wajah-wajah yang ia kenal, melainkan wajah-wajah yang telah berubah menjadi monster yang digerakkan oleh keputusasaan. Ia tahu jika ia membela Larasmaya secara terbuka, mereka berdua akan dikorbankan. Larasmaya akan diseret ke padang keramat, dan hidupnya akan berakhir dengan sia-sia. Dalam keheningan malam, Bayu Brata membuat sebuah keputusan. Keputusan yang sangat sulit, yang akan mengubah takdirnya selamanya. Ia tidak bisa melawan kerumunan yang buta oleh keputusasaan. Ia tidak bisa membiarkan Larasmaya, gadis yang memberinya harapan, berakhir tragis. Ia harus melakukan pengorbanan, tetapi bukan dengan cara yang mereka minta. Ia memutuskan untuk mengorbankan diri sendiri, diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Ia tidak ingin Larasmaya hidup dengan rasa bersalah karena ia telah berkorban untuknya. Ia ingin Larasmaya hidup, tidak peduli apapun yang terjadi. Ia akan menjadi pahlawan yang tidak terlihat. Seorang pahlawan yang akan mengakhiri penderitaan desa dan melindungi orang yang ia cintai dari kejauhan. Keputusan itu adalah janji suci yang ia buat untuk dirinya sendiri. Ia akan memberikan hidupnya, bukan untuk mendapatkan pengakuan, melainkan untuk memberikan kehidupan bagi Larasmaya dan desa-desa mereka. Malam itu, bulan bersembunyi di balik awan tebal.
seolah enggan menyaksikan keputusan berat yang telah diambil Bayu Brata. Dengan langkah yang mantap namun hati yang dipenuhi kesedihan, ia meninggalkan desanya. Ia tidak membawa obor, hanya berbekal cahaya dari tekadnya. Ia tidak menoleh ke belakang, karena ia takut akan goyah jika melihat bayangan desa yang ia lindungi. Atau lebih buruk lagi, jika ia melihat bayangan Laras Maya yang sedang menunggu tanpa tahu apa-apa. Ia berjalan menuju tempat yang ditakuti semua orang. Padang batu keramat yang terletak di pusat hutan. Padang itu adalah tempat yang paling hening, di mana energi kuno alam bersemayam. Saat ia melangkah ke tengah, ia merasakan aura dingin yang menusuk. Namun ia tidak gentar. Ia berlutut di atas sebuah batu besar yang ditutupi lumut, menundukkan kepalanya dan berbisik. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah sebuah permohonan, melainkan sebuah pernyataan dari hati yang tulus. Wahai alam yang perkasa, bisiknya, suaranya dipenuhi oleh ketulusan yang murni. Kau menuntut pengorbanan agar badai ini berakhir, dan warga desa mencari seseorang untuk disalahkan. Mereka ingin mengambil nyawa Laras Maya, gadis yang tidak bersalah, yang hatinya paling murni di antara semua. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia menelan ludah, menahan air mata yang akan jatuh. Pikirannya melayang pada wajah Laras Maya, pada tawa yang ia saksikan di padang gersang, dan pada janji suci yang mereka buat di bawah rembulan. Jika ini adalah satu-satunya cara agar desa selamat dan Laras Maya aman, maka ambillah nyawaku, bukan nyawanya. Biarlah aku yang menjadi pengorbanan itu. Ambil kehidupanku, biarkan cintaku menjadi air yang menyelamatkan mereka semua. Begitu kata-kata terakhirnya terucap, sebuah keajaiban terjadi. Tanah di sekelilingnya mulai bergetar pelan. Angin yang semula tenang mulai berdesir kencang, membawa aroma daun basah yang telah lama menghilang. Energi alam yang begitu kuat mengalir di sekelilingnya. Sebuah pusaran cahaya hijau dan biru yang seolah-olah merespons permohonannya yang tulus. Tubuh Bayu Brata perlahan merasakan sensasi yang aneh. Ia tidak merasa sakit, melainkan perasaan damai yang tak terhingga. Kulitnya terasa seperti memudar, menyatu dengan udara. Tangan dan kakinya mulai berubah menjadi butiran debu dan partikel cahaya, ditiup oleh angin yang semakin kencang. Tubuhnya perlahan menjadi transparan, menjadi bagian dari angin dan bayangan hutan. Dalam heningnya ia tersenyum. Ia tidak lagi memiliki bentuk fisik, namun ia merasakan dirinya lebih hidup dari sebelumnya. Ia adalah angin yang membawa kelegaan. Ia adalah embun yang menyentuh daun-daun. Ia adalah bisikan yang melewati pepohonan. Saat tubuhnya benar-benar menghilang, rintik air pertama jatuh dari langit. Perlahan, rintik itu berubah menjadi hujan deras yang mengguyur hutan dan desa. Hujan yang telah lama dinantikan itu turun, membasahi tanah yang retak dan mengisi kembali sumur-sumur yang kering. Desa-desa selamat, namun tidak ada yang tahu harga yang telah dibayar. Pengorbanan Bayu Brata adalah pengorbanan yang paling sepi. Sebuah kisah yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh alam. Laras Maya yang belum tahu pengorbanan ini, menyiapkan hati untuk menunggu di padang gersang, tanpa menyadari bahwa janji mereka akan dipenuhi dengan cara yang paling tragis. Hujan yang turun tak henti-hentinya telah menghidupkan kembali desa Sembada dan desa Bayu. Tanah yang dulu retak kini basah dan lembut. Tunas-tunas baru mulai muncul dari sisa-sisa sawah yang mengering. Suara gemericik air kembali terdengar di mana-mana, dan wajah-wajah warga desa mulai dipenuhi oleh senyuman lega. Mereka semua percaya, kekeringan yang mengerikan itu telah berakhir. Namun di tengah semua kelegaan dan kehidupan yang kembali, ada satu jiwa yang masih terpenjara dalam kekeringan yang paling dalam. Laras Maya, ia menunggu. Malam pertama setelah hujan turun, ia kembali ke padang gersang. Hati kecilnya berdebar-debar penuh harapan. Ia membayangkan Bayu Brata akan muncul dari balik pepohonan. Senyumnya menyambut, dan janji mereka terpenuhi. Ia merawat bunga-bunga liar dengan semangat baru, meyakini bahwa Bayu Brata pasti akan datang. Namun bulan purnama pertama datang dan pergi, dan ia masih menunggu sendirian. Minggu-minggu berlalu, Laras Maya terus kembali ke tempat yang sama di bawah rembulan yang sama. Rambutnya menjadi kusut, pakaiannya lusuh, dan wajahnya yang dulu berseri kini dipenuhi oleh kelelahan dan kesedihan. Orang tuanya, yang dulu khawatir, kini datang setiap malam untuk memohon padanya agar kembali. Nak, hujan sudah turun, sawah sudah hijau. Kamu tidak perlu lagi menunggu di tempat tandus ini. Mohon ibunya, suaranya dipenuhi oleh tangisan. Namun Laras Maya menggelengkan kepala. Bayu Brata berjanji, jawabnya, suaranya terdengar hampa. Kami punya janji, aku harus menunggunya di sini. Setiap malam ia berbisik kepada bulan.
Mengapa dia belum datang? Bukankah janjinya suci? Apakah dia menemukan jalan baru yang lebih indah? Tanpa ia sadari, keraguannya tidak ditujukan kepada Bayu Brata, melainkan kepada takdir yang begitu kejam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa takdir telah memisahkan mereka. Warga desa, yang kini hidup dalam kemakmuran, kembali melihat Larasmaya sebagai orang aneh. "Lihat dia," bisik mereka. "Kekeringan sudah berakhir, tapi dia masih di sana, meratapi cinta yang tak akan datang. Dia pasti telah gila." Mereka tidak tahu bahwa Bayu Brata telah berkorban. Hingga suatu malam setelah berminggu-minggu, semua harapan Larasmaya terkikis habis. Ia terduduk di tanah yang kini telah ditumbuhi rumput dan lumut hijau. Ia membelai bunga-bunga kecil yang kini bermekaran dengan subur. Ia menyadari bahwa bunga-bunga itu telah mendapatkan kehidupan. Tetapi ia sendiri telah kehilangan kehidupannya. Ia merasa dikhianati, bukan oleh Bayu Brata, tetapi oleh takdir yang mempertemukan mereka hanya untuk memisahkan mereka selamanya. Rasa sakit yang tak tertahankan itu menggerogoti setiap sel dalam tubuhnya. Dengan air mata mengalir deras, ia berlutut, menghadap ke langit di bawah rembulan. "Wahai alam yang perkasa," lirihnya suaranya dipenuhi oleh keputusasaan yang pilu. "Jika cintaku tak akan pernah kembali, jika janji suci kami hanyalah fata morgana di dunia ini, maka biarlah aku menjadi ilalang. Biarlah tubuhku menyatu dengan tanah yang gersang, agar jiwaku bisa menantinya dalam setiap hembusan angin yang akan membawanya kembali kepadaku, dan biarlah setiap tangkaiku menjadi penantian abadi." Doa itu adalah sebuah permohonan terakhir, sebuah penyerahan total. Larasmaya tidak meminta kebahagiaan. Ia hanya meminta sebuah takdir yang akan menyatukannya kembali dengan Bayu Brata, bahkan jika itu berarti ia harus meninggalkan dunia yang telah menghakiminya. Doanya adalah sebuah isyarat, sebuah sinyal kepada takdir bahwa ia siap untuk melepaskan segalanya demi cinta. Malam itu di bawah rembulan, doa Larasmaya didengar dan dijawab oleh alam. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia merasakan tubuhnya mulai melebur dengan bumi di mana ia berlutut. Kulitnya yang halus perlahan berubah menjadi serabut-serabut akar yang kuat, menyerap kehangatan dari tanah yang basah oleh hujan. Rambutnya yang panjang dan gelap berubah menjadi helai-helai ilalang yang lembut, tumbuh dan memanjang seiring dengan tiupan angin. Kakinya menyatu dengan tanah, dan tangannya yang dulu membelai bunga-bunga kini berubah menjadi daun-daun kecil yang menari-nari dalam hembusan. Transformasi itu tidak menyakitkan, melainkan terasa seperti sebuah kepulangan. Ia merasakan dirinya menjadi satu dengan padang gersang yang selama ini menjadi tempatnya. Ia tidak lagi memiliki bentuk manusia, tetapi ia merasa jiwanya lebih bebas dari sebelumnya. Dan kemudian ia merasakannya. Sentuhan lembut dari hembusan angin yang akrab, sentuhan yang terasa seperti bisikan. Itu adalah Bayu Brata. Ia telah datang menepati janjinya. Ia telah menjadi angin, dan ia akan selalu berada di sisinya. Cinta mereka yang tragis kini telah menjadi satu. Mereka tidak lagi dipisahkan oleh dunia, oleh desa, atau oleh takdir. Mereka adalah ilalang dan angin. Sebuah kesatuan abadi yang hanya bisa dipahami oleh alam. Pagi harinya warga desa terbangun dan terkejut melihat sebuah keajaiban di luar desa. Padang gersang yang dulu tandus kini berubah menjadi hamparan ilalang yang luas, berwarna hijau dan perak, bergoyang lembut diterpa angin. Mereka terpesona menganggap itu adalah berkat dari alam atas kesabaran mereka. Mereka percaya bahwa pengorbanan yang mereka usulkan telah disempurnakan. Mereka tidak tahu bahwa keindahan itu adalah wujud dari sebuah pengorbanan yang jauh lebih besar. Mereka melihat keajaiban, namun tidak memahami tragedi di baliknya. Berita tentang keajaiban ini akhirnya sampai ke telinga kedua orang tua Larasmaya. Mereka dengan hati yang dipenuhi firasat buruk bergegas ke padang ilalang. Mereka melihat lautan hijau yang indah itu, dan mereka melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Mereka melihat ilalang-ilalang yang bergoyang, dan mereka melihat anak mereka di sana. Mereka menyentuh daun-daunnya, dan mereka merasa seolah menyentuh tangan Larasmaya. Mereka melihat keindahan, tapi mereka juga melihat mata anaknya yang hilang. Air mata mereka jatuh, menetes ke tanah yang subur, menyirami ilalang. Air mata itu adalah campuran dari kesedihan yang tak terhingga, karena telah kehilangan anak mereka, dan kekaguman yang mendalam atas kesetiaan dan ketulusannya. Mereka menyadari bahwa Larasmaya tidak mati, ia tidak pergi. Ia menjadi bagian dari tanah ini. Ia menjadi bagian dari keajaiban yang telah menyelamatkan desa. Ia tetap setia pada janjinya. Meskipun itu berarti ia tidak bisa kembali kepada mereka dalam wujud manusia. Orang tua Larasmaya berlutut di tengah padang.
merangkul ilalang-ilalang itu, memberikan penghormatan terakhir kepada putri mereka. Mereka berbisik, "Kau telah menjadi legenda, Nak, dan kami akan selalu mencarimu di setiap hembusan angin." Kisah Larasmaya dan Bayu Brata tidak berakhir di padang ilalang. Kisah itu justru baru dimulai. Menyebar dari mulut ke mulut, melintasi desa hingga menjadi sebuah legenda abadi. Orang-orang tidak lagi melihat padang ilalang sebagai tempat yang gersang, melainkan sebagai monumen cinta yang paling murni. Mereka belajar bahwa di balik setiap tangkai ilalang yang bergoyang, ada jiwa seorang putri yang setia pada janjinya. Dan setiap kali angin berdesir, mereka percaya bahwa itu adalah Bayu Brata yang sedang membelai cinta abadinya. Kisah mereka mengajarkan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan panggung besar untuk abadi. Ia bisa tumbuh di tempat yang paling tandus dan menjadi abadi dalam bisikan angin. Legenda ini kini menjadi pengingat yang menyentuh hati bagi setiap orang yang mendengarnya. Sebuah bukti bahwa pengorbanan dan ketulusan hati akan selalu lebih kuat dari kekuasaan dan kebencian. Jangan biarkan petualangan kita berakhir di sini. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan kisah Putri Ilalang. Jika hati Anda tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Mari kita terus menjelajahi legenda, misteri, dan kisah-kisah menakjubkan lainnya yang menunggu untuk ditemukan.